Kalau saya berharap sih terutama kepada Bapak Presiden ya, apalagi saya like sama dia ya. Tolonglah perhatikan kami ini. Kami ini yang terzolimi seperti ini banyak nih Pak di daerah-daerah, bahkan di kota-kota besar itu kalau di jumlah itu belasan ribu yang mengeluh. Bayangkan kami dirugikan per orang itu sekitar 800.000 per minggu itu kalau mengikuti program ini. Bayangkan kalau kali berapa belasan ribu orang kami yang dirugikan seperti ini. Mohonlah diperhatikan nasib-nasib kami seperti ini. Halo para netizen dan penonton setia Tagar TV, bersama dengan saya Yosi Girsang dari Tagar TV. Kali ini kita seperti biasa membahas kasus maupun peristiwa yang sedang banyak dibicarakan, baik itu di media mainstream maupun di media sosial. Nah, kali ini kami sangat beruntung, kami bisa mengundang salah satu narasumber, yaitu seorang driver dari taksi online, yang mana beliau mengalami atau merasa ketidakadilan yang dialami ketika menjadi driver dari Grab Indonesia, di mana pada waktu itu dijanjikan beberapa hal oleh Grab Indonesia dengan program yang disebut dengan Gold Captain, namun ternyata berujung pada permasalahan yang mengakibatkan beliau saat ini merasa dirugikan. Oke, kita sapa langsung saja bersama dengan Bapak Derajat Huta Galung. Halo, Bang Derajat Huta Galung, apa kabar? Halo, halo, kabar baik Bang Yos? Ya, selalu sehat Bang. Alhamdulillah sehat Bang. Amin, amin. Oke, kita mulai ya Bang ya. Ya, Oke, mungkin diawali dulu nih Bang. Bagaimana awalnya Bang Derajat ini bergabung sebagai mitra ataupun driver dari Grab Indonesia melalui PT Teknologi Pengangkutan Indonesia atau PT TPI Bang. Mungkin bisa dijelaskan dulu Bang. ya, oke, saya coba mengikat ya. Jadi awal mulanya saya itu sebagai driver Grab individu aktif, yang mana salah seorang yang mengaku dari call center PT TPI mengundang saya untuk hadir mengikuti program Gold Captain. Jadi karena saya tidak tahu sebelumnya apa itu Gold Captain, jadi saya nggak begitu percaya pada saat itu. Namun karena dia bersikeras untuk menyuruh saya datang, karena informasi yang dia dapat bahwasanya itu data saya itu dari Grab. Nah, jadi mereka mendapat data dari Grab karena data saya itu informasinya saya ketika bergabung di Grab Indonesia atau Grab individu itu berperforma tinggi atau karena nilainya tinggi maka diajak bergabung. Oke, singkat cerita saya mendatanginya keesokan harinya. Ketika di sana itu saya juga bertemu dengan beberapa teman-teman yang seprofesi. Nah, dan mereka juga mendapat kabar itu dari undangan juga, dari telepon call center juga. Nah, maka kita sharing-sharing lah di sana kan. Namun apa yang membuat kami jadi tertarik karena kami dibagikan brosur, dan kalau dilihat dari penampilan di kantor tersebut bahwasanya memang brosur itu juga banyak ya di dinding-dinding besar-besar terpampang di sana. Jadi kalau dilihat itu apa program yang ditawarkan itu adalah kira-kira, jadi saya masih mengumpulkan masih menyimpan ini. Oh, ini Ada brosur brosur. yang pada waktu itu di ini ya, dibagikan ya. Ya, ini sudah lawas, sudah 3 tahun lebih ini saya pegang. Nah, di sini disebut rebutan order bikin meringis, gabung jadi Gold Captain, order gak habis-habis. Nah, inilah dia pemicunya barangkali yang dimaksud ini ya. Ya. Jadi di sini juga disebut order prioritas. Yang lebih menarik lagi ini adalah program Gold Captain Ya. dibandingkan dengan forum lain. Artinya apabila kita kredit
di showroom lain dengan kredit di PTTP atau program Gold Captain ini. Nah, Ya. di sini mungkin saya biar di zoom. Ya. Nah, ini perbandingannya. Jadi di sini tidak ada menyatakan untuk apa namanya, untuk rental pada saat itu. Nah, inilah dia patokannya kita kenapa mau untuk bergabung. Nah, jadi ke cerita saya bergabung lah, saya ikut tertarik dengan ini, ikut. Sebentar Bang, saya potong sedikit. Jadi intinya pertama nama programnya adalah Gold Captain. Ya, Dan di dalam program tersebut di brosur ditulis ada istilahnya kredit mobil ya, betul. yang nantinya akan menjadi mobil itu akan menjadi milik dari Milik daripada kami sebagai driver. mitra driver. Oke. Pada waktu itu cicilannya berapa bang per bulannya? Jadi kalau di mingguannya itu 1.170.000 itu satu minggu. Pada Oke. saat itu sebelum ada perubahannya. 1.170.000 itulah yang dipotongkan dari penghasilan dari selama seminggu ya. Otomatis Iya, langsung masuk sebagai cicilan kredit, nanti diarahkan selama 5 tahun, akhirnya selesai dan mobil tersebut menjadi milik dari Pak Derajat dan teman-teman. ya begitu sesuai janjinya seperti itu. Oke. Kemudian apa lagi bang tentang program itu? Mungkin ada yang mau ditambahkan? Jadi pada saat itu eh, ada puluhan calon driver yang mendaftar. Ya, karena saya mendaftar atau melalui undangan, maka saya dipermudah. Artinya ada 30 orang yang diterima pada saat itu, ya, mengikuti goal program ini. Jika sudah diterima, maka adalah proses untuk training gitu ya, ada training, pemahaman tentang produk ini, sampai disurvei, diterima di survei, dan melakukan test drive. Jadi kita itu diuji juga sebagai driver kemampuannya. Sebelum diterimanya itu kan ada lagi season yang membayar deposit 5 juta tadi melalui ATM CIMB Niaga. Jadi apabila kita sudah memberikan bukti transfernya, maka kita mengajukannya gitu. Oke, jadi ada deposit 5 juta. Betul. Deposit itu peruntukannya untuk apa itu bang? Kalau boleh tahu. Ya, kalau memang secara lisan ya. Jadi itu juga yang membuat kita tertarik. Jadi alasannya cukup bahwa deposit itu kegunaannya untuk biaya balik nama untuk di 5 tahun kemudian. Oke, jadi nanti selesai kredit itu 5 tahun misalkan, maka kan balik nama ke nama Pak Derajat gitu ya. Digunakanlah duit Betul. 5 juta itu ya gitu ya. Nah, jadi setelah diterima kita itu ya, maka kan ada season untuk menandatangani perjanjian ini. Namun waktu itu ditentukan harinya, maka semuanya yang datang kan gitu ya. Nah, di situ kita tidak diperbolehkan untuk membacanya terlebih dahulu. Ya, kita juga gimana gitu ya. Tapi karena itu sudah menjadi syarat, maka ya kita tanda tangani. Karena pemikiran kita sudah mengikuti proses-proses yang kita lalui. Terus ditambah lagi dengan kita sudah mengupayakan deposit 5 juta, ya, karena itu kan bukan 5 juta kan bukannya gampang juga ya. Ya. Nah, kita melakukan proses itu ya, terus ditambah lagi pemikiran kita, coba dulu lah, namanya order prioritas kan gitu ya. Ada order prioritas, kemudian nanti 5 tahun dapat itu, ya udah kita tanda tangani saja. Sudah kita tanda tangani, namun kalau saya pribadi, saya tidak langsung itu untuk mendapatkan unit, karena saya ada lagi keterikatan tentang uang yang mana ada uang saya yang mengendap di dompet kredit saya ketika masih di Grab individu. Jadi itu ada sekitar 700.000. Kalau saya mengikuti program itu dia nyatakan hangus, maka saya harus urus itu. Jadi sifatnya resign dulu dari Grab. Nah, begitu juga kawan-kawan yang sepengalaman di Grab tadi, seperti itu juga. Cuman bervariasi nilainya kan. Oke, Maka dapatlah unit ini. sorry bang, saya kembali sedikit. Jadi pada waktu abang setelah tanda tangan,
Abang tidak diberikan kopi ataupun kontraknya gitu ya? Iya betul. Jadi kontrak itu juga tidak diberikan salinannya. Alasannya itu diberikan dulu ke pusat Jakarta. Akhirnya berapa lama setelah tanda tangan itu kontrak diserahkan ke tangan abang? Itu sekitar 1 tahun kemudian baru diserahkannya. Jadi kalau abang bandingkan pada waktu abang jadi driver individu, belum tergabung dalam mitranya Grab Indonesia TPI tadi, orderannya itu di Golden Captain ini lebih cepat ya, lebih prioritas ya? Sangat signifikan bertambahnya. Jadi order itu memang benar nggak putus-putus. Kita itu bahkan belum sampai di tujuan, order sudah masuk lagi. Jadi begitu terus. Makanya saya juga nggak enakan dengan kawan-kawan yang ada di Grab individu. Karena kan saya kan basicnya kawan-kawan juga Grab individu ya. Iya. Nah, jadi kalau kita lagi main apa gitu, ya udahlah kita off-kan aja lagi supaya kawan-kawan yang dapat. Karena kalau kita bandingkan itu ya, itu ya kita aja yang dapat gitu. Iya, dan ini kan memang kasus ini kan persoalan persaingan tidak sehat kan itu kalau tidak salah kan ditindaklanjuti oleh KPPU ya, Komisi Iya, Pengawasan belakangan Persaingan Usaha kan, belakangan begitu ya. ya jadi mungkin karena itu juga lah nanti mungkin saya ceritakan nanti di season ini ya Ya. setelahnya. Nah, Bang, tadi setelah setahun Abang terima akhirnya salinan. Apa yang berbeda dari yang brosur awal yang dijanjikan ke Bang Derajat itu? Dari salin kontrak itu dengan brosur tadi yang Abang tunjukin tadi. Nah itu dia. 1 tahun walaupun ada perubahan ini ya orderan juga sudah kadang ada menurun karena ada perubahan di target juga ya. Di situ kan kita targetnya itu kan 1 juta 700 per minggu ya target itu ya di awal. Kemudian ada kenaikan menjadi 1.800.000 pada saat itu. Dan itu di situ kami ditekankan waktu itu jam waktunya itu 10 jam. Pada saat itu Hmm. kita protes juga bahwasanya bagaimana ketentuan bekerja 10 jam kan gitu. Hmm. Namanya online kan fleksibel gitu ya. Maka 1 juta. Oh, jadi berdasarkan target lah yang kita kita berikan gitu ya. Seperti itu, Bang. Jadi Oke. uh-uh. Jadi saya kembali bertanya, beda di kontrak dengan yang dari brosur tadi yang Abang tunjukin apa akhirnya yang sangat signifikan berbeda? Setelah setahun Abang terima kontrak itu. Jadi disitulah ya, begitu ada mendapat salinan kontrak. Salinan kontrak ini tidak sesuai dengan apa yang diberikan dari iklan-iklan. Walaupun secara lisan yang diberikan itu dengan isi daripada apa namanya yang disebut ini ya iklan ini ya. Ya, Di sini juga ada juga nih brosur ini sudah lama ini. Nanti saya jelasin tentang ini. ya. Bahwa di dalam isi perjanjian itu di situ tidak disebut bahwasanya itu adalah kepemilikan, hanya sewa menyewa. Ya tentu kami kan mencak-mencak lah kan gitu ya istilahnya kalau orang Medan bilang. Ya, bingung lah istilahnya ya, kok berbeda Iya, sekarang. kenapa jadi seperti ini isinya? J- Pantesan dulu kita nggak bisa disuruh baca nih kan gitu ya. Jadi Udah diganti gitu jadi sewa menyewa gitu ya? sewa menyewa, udah gitu ada di situ dibuat minimal argo pendapatan itu wajib per minggunya 3 juta. Nah, sedangkan pelaksanaannya 1.700.000. Kalau dulu diberikannya seperti itu, mungkin ya kita nggak mau lah kan. Nah, 3 Ya. juta seminggu siapa yang sanggup? Maksudnya secara global itu nggak sanggup. Jadi kami di sini kemarin ini kan pertama memang 30 orang. Hingga berkembang ini kan sampai 1.300-an ini. Hmm. Nah, nggak tahu lagi penambahannya seberapa saya udah nggak tahu lagi. Jadi yang setahu saya sampai 1.300 orang tuh cabang Medan. Ya Hmm. kalau di seluruhnya udah belasan ribu ya kalau saya di. Jadi ada lagi yang paling aneh itu di sini disebut
Tidak dianggap kemitraan. Bisa jelas? Tidak ada kemitraan. Nah, tidak ada kemitraan. Sementara ketika kita mendapat salinan ini, ada juga selebaran seperti ini. Hmm. Nah, jadi selebaran seperti ini diberikan terpisah. Kalau saya ya dapatnya terpisah, bahwasanya inilah nanti bukti untuk mengambil kendaraan itu. Jangan hilang katanya. Yang Oke. tanda tangan siapa itu, Pak? Kalau ini yang tanda tangan Pak Rizky Kramadiprata. Oh, managing directornya ya pada waktu itu. Ya, jadi isi daripada di sini disebut program loyalitas. Jadi bukan program Grab Gold Captain. Jadi makin aneh-aneh nih. Kenapa nih program loyalitas untuk para mitra pengemudi yang terdaftar pada PT Teknologi Pengangkutan. Nah, disinilah yang menjadi satu keanehan itu bersamaan dengan ini. Kami sampaikan bahwa program yang kami berikan adalah khusus untuk mitra pengemudi yang terdaftar pada PT Teknologi Pengangkutan Indonesia sebagai perusahaan angkutan sewa resmi. Mereka angkutan sewa resmi, ya nggak ada yang membantah itu. Namun ini kan program Gold Captain, ini programnya Gold Captain, karena ada juga program-program lain yang itu rental. Ini program kepemilikan di awal. Nah, makanya kok gitu di sini disebut kita mitra. Ya. Diisi perjanjian tidak ada kemitraan. Oke. Nah, itu yang menjadi aneh kan gitu ya. Iya, nanti setelah ini kita akan insert juga. Jadi kita punya video yang disampaikan oleh Pak Derajat mengenai testimoni ataupun pengumuman dari Pak Rizky Kramadibrata. Beliau adalah pada waktu itu Managing Director dari Grab Indonesia. Kalau nggak salah sekarang jadi Presiden dari Grab Indonesia. Di mana di video itu disebutkan beberapa poin bahwa ada namanya program loyalitas Gold Captain yang mana itu memberikan servis berkala dan asuransi gratis. Dan di video itu nanti Anda coba lihat sendiri juga, kita akan insert, disebutkan bahwa adanya peluang memiliki kendaraan dalam waktu 5 tahun. Jadi ini disampaikan sendiri oleh Pak Rizky Kramadibrata ya di video itu ya Pak. Kita insert nanti di sini ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang calon Gold Captains. Saya adalah Rizky Kramadibrata, Managing Director dari Grab Indonesia. Selamat datang di TPI. TPI adalah perusahaan rental terbesar yang menjadi bagian dari Grab Indonesia karena TPI adalah perusahaan yang bekerja sama resmi dengan Grab Indonesia. TPI adalah preferred partners dari Grab Indonesia. Ketika rekan-rekan menjadi bagian dari TPI, tentunya otomatis juga menjadi bagian dari keluarga besar Grab Indonesia. Program Gold Captains ini adalah didesain untuk rekan-rekan yang ingin bergabung dengan Grab Indonesia, tetapi tidak memiliki kendaraan. Ini adalah menjadi jawaban dari kebutuhan itu, karena bukan saja kita berikan kendaraan di sini, tapi juga keuntungan-keuntungan lain diantaranya adalah servis berkala dan asuransi gratis. Dengan bergabung dalam program Gold Captains ini, tidak saja tentunya akan meningkatkan kehidupan ekonomi dari rekan-rekan, tetapi juga otomatis tergabung dengan program loyalitas Grab Indonesia dengan peluang bagi rekan-rekan untuk bisa memiliki mobil kendaraan ini dalam jangka waktu 5 tahun. Luar biasa kan? Oh ya, saya dengar juga ada beberapa berita miring mengenai program ini, sehingga membuat beberapa dari rekan-rekan bimbang, benar nggak ini program dari Grab Indonesia? Saya jamin bahwa ini adalah program resmi dari Grab Indonesia. TPI bekerja sama resmi dengan Grab. Makanya dari itu segera bergabung dengan program ini, sehingga bisa segera meningkatkan produktivitas dari rekan-rekan semua, bisa meningkatkan kehidupan ekonomi dari rekan-rekan semua. Ketika bergabung nanti, berkendara dengan hati-hati, jaga kendaraannya baik-baik, karena itu adalah bagian dari investasi rekan-rekan semua. Segera bergabung, kami tunggu, segera menjadi bagian dari TPI, segera menjadi bagian dari keluarga kami, keluarga Grab Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Jadi di situ pula lah yang membuat kami itu agak
apa ya, agak senang lah gitu ya. Karena di situ disebut bahwa ini program Gold Captain, program kepemilikan. Makanya kalian atau kami sebagai mitra driver ini, jagalah itu katanya, jagalah mobilnya karena itu bagian daripada Investasi. investasi Ya, kan betul. semua. Ya, Nah, saya itu saya yang udah lihat videonya disebutkan ada kata-kata jagalah karena itu adalah investasi Anda juga, dia bilang begitu. oh, Oke, Pak, sedikit Pak. Mobil yang jenis yang diberikan ke Pak Derajat mobil apa, Pak? jadi kalau jenis mobil itu ada dua ya. Kebetulan saya itu seragam kami 30 orang hanya Sigra waktu itu. Sigra itu Toyota ya? Toyota Sigra. Daihatsu, Daihatsu Sigra ya? Nah, Wow. makanya diisi kontrak dia bilang minimal 3 juta itu argo Pak, bukan ini, bukan maksudnya Bukan itu sewanya? ya, itu argo pendapatan kita Oke, oke. itu minimal wajib 3 juta, sementara pelaksanaannya memang ya dari mereka juga, bukan kita bantah atau gimana. 1 juta 700 argo per mingguannya. Namun kalau untuk setorannya, cicilannya itu 1.170.000. Oh, oke, oke. Jadi di kontrak itu disebutkan hanya sewa menyewa ya, tidak ada istilah apa nama? Jadi duit yang di tiap minggu yang 1.170.000 itu dipotongkan itu dari argo yang diperoleh itu hanya untuk sewa ya, bukan kepemilikan, dianggap begitu ya berarti ya. Ya begitu dianggap kalau di kontrak ini dibikin. Makanya nah itulah setelah kita mendengar videonya Pak Rizky, maka kita berlapang hati lagi untuk meneruskannya. Karena pada saat itu gini, ketika ini diberikan salinan ini kan seragam ini ya, diberikannya seragam kalau ini dengan orang yang setelah saya juga itu mendapatkan. Maka melihatlah ini bahwasanya program ini yang diberikan salinan ini adalah manajer cabang waktu itu yang ngasih ini, kan gitu ya. Yang saya heran juga nggak ada. Kalau bisnisnya urusan udah ratusan juta seharusnya ada dong stempel lah ya, stempel seperti ini kan polos gini ya. Iya. Nah ini dari Grab ini. Nah, jadi di sini disebut apabila Anda melakukannya secara loyalitas eksklusif setelah 5 tahun berhak membeli sebuah unit. Nah di situ kan bingung kita kan, kok kita udah melakukan program sudah seperti yang dijanjikannya itu kok beli unit lagi berapa, itu nggak jelas juga. Kalau membeli unit mana nggak ada kesepakatan berapa nilainya yang harus kita beli kan gitu. Oke. Jadi bagaimana mungkin ada dua statement yang berbeda. Satu disebut di sini setelah 5 tahun berhak membeli sebuah unit. Satu lagi dari dibandingkan dengan videonya program kepemilikan, bahwasanya itu program kepemilikan dan itu program Gold Captain. Sementara di sini bukan Gold Captain. Itu yang memberikan itu Bapak Rizky Kramadibrata. Dua statement berbeda tapi dinyatakan oleh orang yang sama. Jadi perlu dipertanyakan. Tolong Bapak Rizky Kramadibrata melihatlah kasus ini. Nah, setelah itu apa yang Pak Derajat Utagalung lakukan, Pak? Setelah menyadari bahwa ini ada perbedaan dengan yang dijanjikan, dengan yang tercatat, kemudian ada juga Pak Rizky mengeluarkan pernyataan seperti itu, juga ada tadi surat yang Bapak tunjukkan, yang diserahkan itu. Selanjutnya apa yang dilakukan oleh Pak Derajat dan teman-teman? Ya, waktu itu kan sebelum ada video kan ada demo itu. Kita unjuk rasa lah kan. Kita unjuk rasa, ada demo, maka ada gejolak. Barulah keluar video itu untuk menenangkan kita kan gitu ya. Berjalanlah program ini. Sampai itu kan 2018 itu ya. Sampai 2019 itu ada perubahan skema itu menurun ya. Jadi ada perubahan skema itu bahwasanya yang tadi harian menjadi mingguan. Ya. Jadi sistemnya pengumpulan argo. Ya. Jadi hanya argo lah, total argo, tidak trip. Trip mau berapa juga nggak ada dipermasalahkan. Jadi argo pada saat itu
Nah, kita harus itu 2.150.000 itu apanya ya? Maksimal ya. Minimal minimal 2.150.000 itu targetnya Per minggu. per minggu. Seperti itu, Pak. Jadi penurunan 2019 ada bulan Juli itu turun lagi tuh, bonus turun. Nah, kalau saya ungkapkan semua memang banyak makan waktu gitu ya, nggak selesai gitu. Ya. Ada September penurunan juga. Nah, jadi yang menjadi klimaks itu kenapa kami jadi berang gitu ya. Ya. Ini di tahun 2019 bulan November tanggal 25 tepatnya, Ya. itu dibuat perubahan lagi jadi menjadi harian. Itu namanya skema berlian dibilang. Jadi kalau dilihat didengar dari namanya berlian itu kan harusnya menguntungkan ya gitu ya. Ya. Jadi belum selesai 5 tahun, udah diubah lagi nih di 2019 namanya skema berlian lagi gitu ya? Nah, jadi skema berlian ya kan. Nah, saya menjalaninya 2 tahun 4 bulan itu. Hmm. Jadi diubahnya skema ini itulah yang membuat kami berontak gitu ya. Namun itu pun kita secara kekeluargaan mendatangi kantor. Kita Perubahannya apa Bang? Perubahannya apa? Skema berlian itu jadinya seperti apa? perubahan skema berlian ini signifikan karena kalau tadinya mingguan, di mingguan ini kita kan masih bisa cari hari libur lah ya untuk kita ya, karena kan nanti kita bisa bekerja, kita double lah gitu ya untuk mencarinya gitu. Nah, di situ perubahannya mingguan ke harian. Pada saat skema yang lalu itu ada 20% pengembalian dari Argo, total Argo itu kan kita ada pengembalian komisi yang dipotong 20% dikembalikan. Itu saja itu minimal 430 kerugian kita. 430.000 minimal, tergantung berapa Argo pendapatan kita. Kan gitu ya. Terus ada perubahan waktu. Waktu yang tadinya 24 jam itu dipotong menjadi mulai jam 5 pagi hingga jam 12 malam. Jadi nggak fleksibel lagi. Itu yang membuat kerugian juga. Jadi ada beberapa lagi tuh untuk zona area itu kalau kita lari dari zona area mendapat order itu tidak dihitung. Jadi disinilah kami melihat bahwa ada pengaruhnya dari tuntutan KPPU pada saat itu. Karena kalau kami lihat skema berlian ini jadi sama dengan Grab individu. Oh, oke. Tidak ada Karena beda, jadi ya, disamakan. Jadi karena ya, karena yang seolah-olah dikejar KPPU itu persaingan tidak sehat tadi, Pak ya. iya, jadi karena itulah. Tapi kami nggak mempermasalahkan itulah ya. Walaupun itu pemicunya. Mungkin itu. Kenapa? Jadi disamakan kan gitu ya. Iya. Ya. Kenapa? Apa urusannya gitu loh maksudnya kan gitu ya. Terkait dengan 20% pengembalian ini, siapa yang dirugikan? Mana ada siapa yang dirugikan terkait itu? Bukan masalah order prioritas bagi kami di situ. Kalau order prioritas udah bisa dibilang sama, udah nggak ada lagi. Itu udah salah satu kerugian sama kami. Cuman yang kami rugi itu tadi tuh pengembalian 20% itu tidak ada lagi. 430 minimal kami kerugian. Jadi kalau kami total itu dikalkulasikan itu minimal 800.000 kami dirugikan. Itulah untuk membayar kami cicilan mobil itu. Bayangkan bagaimana kami bisa melanjutkan program ini hingga 5 tahun kemudian dengan kedudukannya seperti ini. Jadi seolah-olah ini cara mereka atau mereka mengambil momen ini untuk merugikan kami, nggak tahu juga lah ya. Nah, setelah itu kami kan datangin ini, bagaimana nih kita bicarakan secara keluar sampai turun dulu pada saat itu Bapak Antoni, yang namanya Bapak Antoni, apa bagiannya saya juga nggak tahu, cuman kayaknya berpengaruh sih. Maka kita bicarakan itu sampai beberapa minggu itu nanti dia sampaikan lagi ya, nanti kita terima aspirasinya kita sampaikan. Tapi hasilnya nggak ada Pak. Bagaimana saya membeli mobil ini aja lah saya bilang kan, karena ini kan menyangkut psikologi. Ya. Baik itu di tetangga, karena ini kan udah milik kita yang kita anggap kan. Apalagi saya pribadi mobil itu saya rawat, jok mobilnya saya bikin jadi MBTEK karena udah rusak-rusak kan, udah 2 tahun lebih kan. Jok itu kan nggak diklaim kalau jok ada di perusahaan. Maka kita buat sendiri, kita bikin sendiri.
saya bikin yang terbaik lah, MBTech, maaf saya menyebut merek ini. Nah, jadi untuk audio juga saya bagusin bagaimana supaya pelayanan kan gitu ya. Ya. Nah, itulah karena tidak ada kesepakatan, kita beli mobil ini pun harganya malah lebih mahal dari pasaran. Nah, itu udah mau cari untung 2 kali nih saya pikir kan. Maksudnya itu gimana Pak? Harganya lebih mahal dari pasaran? Jadi gini, kita ada bicara tentang itu. Saya ada buktinya itu. Nah, bagaimana Pak kalau saya ini, saya beli aja lah Pak, saya udah pusing ini. Kenapa? Akun Grab saya yang dulu saja, kalau saya resign dari sini, saya terima ini GAP yang mereka bilang ini, kompensasi yang diberikan yang tidak seberapa ini. Udahlah, nggak apa-apa lah saya pikirkan. Tapi berikanlah akun saya saja. Nggak disetujui. Jadi itu nanti Bapak sendiri yang mendaftar. Yang ada kepastian kan. Nah, makanya ketika saya tawarkan juga di pembelian unit ini, itu harganya waktu itu dikasihnya 92.700.000. Kalau Bapak mau memiliki mobil ini, sisanya yang harus dibayar lah. Benar. Mobil Daihatsu Sigra tahun 2017. 17. Itu ditawarkan tahun 2019 berarti ya? Berarti 2020 awal lah sampai klimaks kita itu apa itu ya, bulan 1 Januari ya. Januari 2020. Jadi mobil 2020 udah 3 tahun lah kurang lebih ya. 2 tahun lebih, hampir 3 tahun Bapak harus bayar 92 juta. Iya, mobil yang bekas taksi kan gitu kan. Jadi 92 juta itu dengan catatan saya juga tidak berhak mengambil kompensasi tadi. Itu nilainya 13.500.000. Nah, ditambah dengan deposit saya 5 juta. Artinya kalau kita gabungkan ke situ udah 100 juta lebih. Itu udah 100 ribuan juta. Harus 10 Harga mobil pada saat itu kalian saja 2018 itu harganya 103 juta 2018 kalian. Jadi saya udah bullshit ini, saya pikirkan gitu ya. Saya sorry Pak, saya kurang tahu mobil jenis-jenisnya ya. Jadi Daihatsu Sigra itu yang Bapak tahu di tahun 2020 kalau udah hampir 3 tahun gitu berapa harganya di pasaran kurang lebih? Sigra. Ya, Sigra. Kalau Sigra itu di pasaran waktu itu 90-an juta. Oke, 90 juta. Tapi tadi Bapak kompensasinya juga hilang yang 13 juta, Iya. terus ada deposit 5 juta. Berarti tambah 18 juta lagi dari 92 juta, jadi sekitar 110 juta jadinya. Seolah-olah itu yang harus dibayarkan semua ya. Nggak mungkin saya mau. Saya tahu kan dia menawarkan ini bahwasanya kita juga memberikan ini, melelang lah istilahnya, untuk apalagi untuk mitra kan gitu ya. Maka saya berharap ini murah. Ternyata seperti itu, saya nggak nawar lagi, nggak perlu saya tawar lagi, jauh dari ini ya pemikiran. Maka itulah kita, karena tidak ada kekeluargaan tadi, maka kita dari kawan-kawan juga semua itu sepakat untuk menggugatnya secara perdata sesuai dengan isi kontrak itu juga. Ketika tidak ada kesepakatan, ya kan, maka bisa melakukannya untuk menggugat di pengadilan kepanitraan kan gitu ya. Nah, cuma namun ironisnya malah kita dipolisikan pada saat itu. Dipolisikan maksudnya dipidanakan, Pak? Iya, Pak. Kenapa, Pak? Maksudnya itu kan urusan perdata ya, kok ujung-ujungnya malah jadi dipidanakan, Pak? Nah, makanya kalau untuk urusan itu saya juga mempertanyakan itu. Saya mendapatkan LP itu laporannya, itu kan berupa undangannya. Jadi saya lihat nih, undangan wawancara dari kepolisian itu ya. Saya lihat siapa pelapornya, saya nggak usah sebut nama ya, itu dari salah satu karyawannya, kan gitu ya. Yang mana karyawan ini saya rasa masih baru, padahal saya nggak tahu sebelumnya siapa dia, kan gitu ya. Saya orang pertama di situ kan gitu, makanya saya bilang gitu. Jadi saya lihat tuduhannya pasal 372, 378, penggelapan dan penipuan kan gitu. Maka saya hadirin ini. Saya hadirin secara kooperatif, tidak mengulur waktu. Saya tanyakan, Pak, ini apa kapasitasnya ini dia melapor saya kan gitu ya.
Nah, dia bilang ada kuasa dari perusahaan. Nah, jadi sebaliknya saya pun ditanyakan polisi. Misalnya, ya saya jawab bahwasanya mobil ini ada kok. Saya lagi ada urusan di pengadilan tentang mobil ini. Saya untuk letak sitakan. Saya mau letak sitakan sekaligus saya menggugat perusahaan ini. Saya bilang kayak gitu. Oke, gitu. Nah, itu klarifikasi seperti itu aja. Udah, ya saya kasih keterangan udah. Nah, jadi 1 bulan kemudian, kalau tadi itu 23 Maret ya. Ya. Nah, 23 Maret ini tanggal 20 April datang lagi nih undangan seperti itu. Gak ada bedanya, sama gitu kan. Cuman ya pertanyaannya itu juga sih sebenarnya. Cuman yang lebih mempertanyakannya dia diberikan ini. Dia diberikan salinan kontrak ini dari perusahaan, terus cicilan, itu rincian cicilan apa yang saya cicil itu. Nah, dari situ saya tahu juga berapa cicilan saya. Jadi berdasarkan cicilan itu Bapak ini terhutang katanya. Bapak sudah baru mencicil 112 kali. Kalau disebut cicilan itu utang piutang itu kan urusannya perdata kan gitu ya maksud saya kan. Ya, Pak, saya akui itu memang. Cuma saya ini lagi proses hukum peradilan. Iya. Lemar ini peradilan perdata. Gitu. Kalau saya kalah, saya serahkan itu mobil. Yeah. Cuman ya kalahnya benar-benar ya kan gitu ya. Saya serahkan. Oke, jadi 2 minggu kemudian saya ditelepon nih sama penyidik. Ditelepon penyidik untuk hadir ke Polda ya di dalam hal ini Polda ya. Saya hadir tetap kooperatif walaupun hanya telepon. Sampai saya ada apa Pak? Ya Pak, tadi saya kemarin saya lupa katanya. Saya lupa minta materi rincian gugatan saya di perdata. Kalau itu ya saya berikan kopiannya, gitu ya. Saya berikan kopiannya. Begitu ya udah itu aja yang dimintanya. Nah 2 minggu kemudian lagi ditelepon lagi saya, telepon lagi dengan penyidik. Bahwasanya Pak kita ini Pak masalah ini Pak kita SP3 aja Pak. Nah, seperti itu ya udah. Jadi ya saya senang lah kan gitu ya. Ya. Saya senang, cuman syaratnya bawa mobil ini biar kita foto. Gitu. Nah sesampainya di sana ternyata omongannya enggak benar. Sampai di sana omongannya enggak benar bahwasanya di SP3. Malah saya ditekankan bahwasanya kasus ini duduk katanya. Ya udahlah Pak, saya bingung Pak. Jadi kita proses saya udah pesimis nengok seperti itu penyidikan gitu ya. Tadinya dijanjikan SP3, ini lagi malah dibilang dia sarankan ini mobil nggak usah sama perusahaan, nggak usah sama bapak, hilangkan sama saya, udah di aja di Polda katanya. Gimana pula seperti itu kan gitu ya. Makanya saya saja saya pergi pulang ke rumah lah kan gitu ya. Nah, itu saya bawa saksi tuh, bawa teman itu waktu itu kalau polisi menyatakan seperti itu. Tapi mobil akhirnya di pertemuan itu belum diambil atau udah di kantor polisi belum? Itu belum diambil. Jadi Bapak kembali bawa kendaraan itu ke rumah? Ya seperti biasa saya bawa kembali ke rumah. Karena mobil itu tetap ada ya. Kalau dibilang penggelapan itu semua unit di mobil-mobil TP itu diberikan GPS itu enggak. Apa namanya? Jadi perusahaan itu tahu itu posisi itu di mana. Kecuali kalau GPS ini saya copot aja, saya dibilang penggelapan ini saya terima karena itu bukan wewenang saya untuk cabut itu. Yeah. Itu tetap semua ada saya lengkap. Nah, jadi gitu Pak. Nah, 2 minggu ya membawa surat penangkapan. Saya ditangkap nih Pak. Saya ditangkap. Ada 8 orang yang datang. Di situ saya baca itu bahwasanya saya sudah jadi tersangka. Ya gitu ya. Maka saya bilang loh, kok bisa begini? Saya kooperatif loh. Ini mobil ada di sini, saya bilang kayak gitu. Ya udah mereka nggak mau tahu, urusannya nanti di kantor saja katanya. Maka saya diboyong lah ke Polda pada saat itu. Itu jam 3 sore, dari mulai jam 3 sore itu. Ya. Itu saya menunggu lama itu di sana hingga jam 9 malam itu baru kelar permasalahannya. Disitulah saya disita mobilnya di situ.
disita pun mobilnya tanpa memberikan surat pertinggal bagi saya, untuk saya. Alasannya katanya nggak boleh ini diminta karena ini urusan negara, rahasia negara katanya. Ya, mau bilang apa lagi gitu ya. Pada waktu itu abang tidak dengan pengacara ya? Tidak, itulah penyidik kemarin bawa pengacara. Saya bilang ya kalau gitu saya telepon dulu lah. Dia bilang ya udahlah nggak usah lah biar cepat ini permasalahan ini katanya. Terus saya kondisi waktu itu lemah, lapar segala macam. Bayangkan aja dari jam 3 itu satu harian saya belum makan ditambah lagi sampai malam nggak makan, ya lemah lah saya waktu itu ya kan. Ya pendek cerita saya foto lah, saya videokan penyerahan mobil itu. Nah, itulah. Jadi sekarang posisi mobil ada di Polda Sumut. Di Polda Sumut. Jadi Itu kalau saya kejadian pengambilan yang Bapak didatangi ke rumah itu tanggal berapa kira-kira, Pak? itu bulan 6 ya. Bulan 6 tanggal 4. Oke, sekitar 3 bulan yang lalu ya, kurang lebih ya. Ya, jadi kalau dirunut ya bagaimana mungkin saya setelah apa yang saya alami dengan kejadian ini, saya belajar tentang kasus saya. Ya. Maka saya lihat ini. Saya lihat bahwasanya ini sudah menyalahi peraturan Perkap nomor 6 tahun 2019, peraturan Kapolri yang menyatakan bahwa tentang SPDP. Karena saya nggak mendapat SPDP. Jadi di situ disebut pasal 14 ayat 1 itu menyebut tentang SPDP itu diberikan kepada penuntut umum, diberikan kepada pelapor, diberikan juga kepada saya. Itu gunanya ada. Karena kalau saya dianggap sebagai tersangka, Ya. itu saya bisa mempersiapkan pengacara misalnya gitu. Namun ini tidak ada. Jadi saya lihat di surat perintah penangkapan itu bahwasanya di situ saya ditangkap atau dibuat jadi tersangka berdasarkan LP itu tadi, berdasarkan undangan tadi. LP itu yang dia lampirkan, bukan LP menjadi penyidikan, jadi LP penyelidikan. Nah disitulah prosedurnya sewenang-wenang menurut saya. Bagaimana mungkin gitu ya, dari satu undangan wawancara, 2 undangan wawancara, ketiga langsung ditangkap dengan disebut sebagai tersangka. Nah itulah yang saya memberatkan saya. Jadi Bang, jadi istilahnya sekarang mobil posisi tidak di Abang lagi, sudah di Polda Sumut. Kemudian Abang juga dipidana. Masih sekarang berarti posisinya masih ini ya, tersangka atau gimana Bang? Justru inilah saya mau curhat sama Abang. Kenapa saya sudah 3 bulan lebih status saya tersangka terus, nggak ada surat dari polisi bahwasanya ini statusnya, bagaimana kelanjutannya. Itu juga dari kejaksaan, kalau memang ini sudah masuk ke kejaksaan tentang ya kayak seperti mobil tadi kan, udah penyitaan, nggak ada lah, pokoknya nggak ada kabar berita. Jadi saya kan jadi cemas ini, psikologi saya terganggu nih Pak. Artinya setelah mobil pun diambil, ya Abang otomatis tidak bisa kerja juga ya? Saya tidak bisa kerja karena pikiran saya ini masih kacau. Jadi posisi uang Abang yang pertama 5 juta yang deposit, dan yang tadi yang 13 juta itu yang dikumpulkan dari cicilan selama 112 bulan, itu di mana posisi duitnya sekarang? Sudah di Abang atau masih di Grab-nya? Ya kalau cicilan kan itu memang saya mencicil seperti itu sekali. Kalau mengenai kompensasi yang dia ya belum ada apa-apa, belum dikasih lah, karena itulah saya nggak terima cicilan itu. Kalau saya terima cicilan itu udah selesai dong masalahnya. Ya. Jadi deposit saya juga masih di situ. Gitu. Oke Bang, mungkin pertanyaan terakhir nih Bang. Kita udah hampir sejam wawancaranya. Apa kira-kira harapan-harapan dari Bang Derajat, yang mungkin di sini juga ada pihak-pihak yang berwenang, pemerintah kita juga mungkin mendengar video kita ini. Mungkin apa yang Bang Derajat mau sampaikan sebagai
orang yang saat ini merasa tidak mendapatkan keadilan? Jadi saya di sini ya terus terang memang saya kecewa ya dengan sistem peraturan di Indonesia ini yang mana tidak ada pengontrolan semua ya. Jadi kita yang namanya merdeka itu sebenarnya malah kemerdekaan kita seperti dirampas gitu ya. Bahwa kalau saya berharap sih terutama kepada Bapak Presiden ya, apalagi saya sama dia ya, tolonglah perhatikan kami ini yang terzolimi seperti ini banyak nih Pak, di daerah-daerah bahkan di kota-kota besar itu kalau di jumlah itu belasan ribu yang mengeluh. Bayangkan kami dirugikan per orang itu sekitar 800.000 per minggu itu kalau mengikuti program ini. Bayangkan kalau kali berapa, belasan ribu orang kami yang dirugikan seperti ini. Mohonlah diperhatikan nasib-nasib kami seperti ini. Hak-hak kami tolonglah diberikan kan gitu. Nah, untuk Bapak Kapolri, tolonglah Pak Kapolri, saya sebagai warga yang dizolimi, yang mana kejadian yang saya alami, saya merasa dizolimi dengan oknum kepolisian. Kalau dilihat dari prosedurnya, ini terkesan dipaksakan. Jadi seolah kepolisian pro dari pelapor gitu Pak. Tolonglah Pak ya, bantulah kami rakyat. Jadi bukan saya saja, karena di sini perlu diketahui ada sekitar 91 orang yang berbarengan dengan saya menuntut secara perdata di Pengadilan Negeri Medan. Itu posisinya itu sama, tidak beda, jadi sama semua posisinya. Namun yang jadi pertanyaan bagi saya, kenapa yang dilaporkan ke polisi itu dituduhkan pasal 378 hanya 6 orang aja, karena 6 orang ini mungkin dianggap sebagai provokator, karena dia ketua kelompoknya saja gitu loh. Kenapa tidak semua merata? Apakah memang melapor ke polisi dipungut biaya nih Pak, sehingga pelapor merasa rugi kalau melaporkan seluruhannya? Kalau memang kasus kami ini kami salah, itu normalnya kenapa nggak dilaporkan saja semuanya 91 orang ini? Hingga sekarang mereka juga nggak dilaporkan. Apa nih? Ada apa sebenarnya? Kenapa hanya kami 6 orang saja yang dilaporkan? Tolong Pak, kasih cerahan, selidiki jajaran Bapak. Saya mohon Pak, tolong Pak ya Pak. Itulah yang saya bisa kasih tahu. Untuk kawan-kawan yang masyarakat lainnya, publik, apabila ada tawaran-tawaran seperti ini, ya hati-hatilah. Jangan mengalami seperti yang kami yang terdahulu sudah mengalaminya. Bahwa sekarang pun di Jakarta, di Makassar, Surabaya sudah ada gejolak, demo. Nah, karena gini, saya ketika melakukan perdata ini, karena saya melihat nggak mungkin lagi saya bisa menjalankan program 5 tahun. Karena terbukti sekarang bahwa orang-orang yang masih ikut itu sudah berontak, udah nggak mungkin lagi. Bahwasanya kita sudah investigasi mereka itu yang nggak bisa, nggak mampu mereka. Nah, itu Pak, itu Bang Yosi. Oke. Baik, itu dia wawancara kami bersama dengan Bapak Derajat Utagalung, driver atau mitra dari PT Teknologi Pengangkutan Indonesia, PT TPI, atau bisa dibilang partner dari Grab Indonesia. Pada dasarnya kami sebagai media memberikan kesempatan berimbang jika nanti dari manajemen Grab Indonesia maupun PT TPI hendak mengkonfirmasi atau mengklarifikasi kasus ini, kami akan sangat senang untuk juga mewawancarai manajemen dari Grab Indonesia. Terima kasih untuk waktunya Pak Derajat Utagalung. Semoga masalah ini bisa mendapatkan titik temu. Sampai ketemu lagi. Salam untuk netizen dan seluruh penonton setia Tagar TV. Terima kasih.